Bismillahirrahmanirrahim. Berpandangan bahwa berpegang kepada apa-apa yang ditulis oleh salah seorang di antara para imam itu diperbolehkan. Ya. Jadi kalau Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad berpendapat begini, Imam Abu Hanifah begini, kemudian kita berpegang kepada salah satu pendapatnya, itu boleh. Dan itu tidak berbahaya. Kenapa? Karena yang kita pegang ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Atau kalau tidak mau dengan pendapatnya Syafi'i, dia memegang pendapatnya Imam Malik misalkan. Atau dia berpegang kepada pendapatnya Abu Hanifah. Ya. Nah, adanya perbedaan di antara mereka ini, ya, semuanya itu berlandaskan dengan dalil. Cuma kita disuruh memilih mana yang lebih kuat hujahnya, bukan mana yang mencari yang paling ringan-ringan, ya. Nah, seperti itu. Contohnya apa? Misalkan begini ya. Misalkan kalau Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi itu berpendapat kurban itu hukumnya wajib bagi setiap orang yang mampu berkurban, hingga wajib berkurban, ya, karena perintah Allah, fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Ditambah lagi hadis Nabi SAW, ya, siapa yang mampu berkorban kemudian dia tidak mau berkorban, maka jangan mendekati tempat sholat kami. Nah, sehingga beliau berpendapat korban itu wajib bagi yang mampu. Jumhur mayoritas ulama Maliki, Syafi'i dan sebagainya, korban itu tidak wajib, sunnah muakkad bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu tidak wajib, apalagi yang tidak mampu tidak wajib. Yang mampu saja itu tidak wajib, hanya sunnah saja. Nah, kan perbedaan pendapat ini, ya. Semua punya dalil. Nah, kira-kira pilih dalil yang mana, Pak? Nah, iki koyone sing enak, sing gak wajib, ya. Terus milih yang enteng, itu tidak boleh. Milih yang enteng-enteng itu tidak boleh, Pak, ya. Tapi kalau kita misalkan, ya, istilahnya memilih pendapat mereka, ya, mana yang lebih kuat, lebih dekat kepada istilahnya itu kebenaran, ya, maka itu yang diharapkan. Ya, tetapi ada anjuran memang dari para ulama, kalau kita ini orang awam itu lebih baik mengikuti pendapat jumhur ulama, mayoritas, ya, mayoritas ulama, begitu ya. Begitu. Jadi perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para imam tadi itu tidak berbahaya, ya. Termasuk juga perbedaan pendapat di antara kaum muslimin ini tidak berbahaya selama masing-masing itu memiliki dalil, ya, dalil dari Quran dan Sunnah, ya. Kalau dia tidak tahu, ya dia ngambil pendapat saya ikut ini aja karena saya itu mazhab Syafi'i, ya sudah, tidak ada masalah, ya. Yang tidak boleh itu Imam Syafi'i berpendapat begini, Imam Malik begini, Hanafi begini, tapi menurut saya seperti ini. Nah, berpendapat lain dia ini, ya. Jadi tidak mengikuti yang tadi itu. Nah, itu yang tidak boleh. Kita mengikuti pendapat yang sudah mereka sebutkan itu, ya, seperti itu. Boleh, tidak apa-apa, ya. Dan bahwasanya beramal dengannya, maksudnya dengan pendapat-pendapat yang disampaikan oleh para imam itu sama artinya dengan mengamalkan syariat Allah Azza wa Jalla, selama ia tidak bertentangan dengan nas yang jelas lagi sahih dari kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ditekankan oleh mereka, ya, ditekankan oleh mereka semuanya, ya, agar apabila kalian mendapati pendapatku atau perkataanku menyelisih sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ikutilah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tinggalkan pendapat saya, ya. Jadi para imam itu, ya, mengajarkan kepada para muridnya, kepada umat ini, kalau kalian mendapatkan pendapat saya ini keliru, bertentangan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tinggalkan pendapatku, ikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Bahkan mereka juga mengatakan apa? Di antara Imam Syafi'i, ya, beliau mengatakan, idza shahhal hadis fahuwa mazhabi. Apabila telah sahih satu hadis, itulah mazhabku. Itulah mazhabku. Ya. Jadi kalau kadang-kadang mereka ini berpendapat, kok ternyata pendapatnya bertentangan dengan hadis sahih, bukan karena mereka tidak mau mengambil hadis sahih, bisa jadi hadis itu belum sampai kepada
beliau, sehingga beliau berpendapat dengan apa yang sudah beliau fahami sebelumnya, ya, seperti itu. Oh, kalau mereka mengetahui ini pendapatnya salah, tidak bertentangan dengan hal, pasti mereka akan mengambil pendapat apa yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW tadi itu, ya. Makanya yang dibolehkan itu apa? Kita boleh bermazhab, boleh. Yang tidak boleh itu adalah ta'assub terhadap mazhab tadi itu, ya. Pokoknya kalau tidak mazhab ini keliru, itu tidak boleh, ya. Kalau kita mau bermazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali boleh, tidak apa-apa, ya. Saya mazhab Syafi'i, tapi dalam masalah ini saya lebih condong kepada mazhab ini, misalkan Malik, misalkan gurunya, ya. Nah, itu tidak apa-apa seperti itu, ya. Ya, begitu ya. Sehingga apapun alasannya, kalamullah atau perkataan Nabi SAW itu tidak boleh ditinggalkan demi mengikuti perkataan makhluknya. Pokoknya Al-Quran, firman Allah, kalamullah, dan sunnah Rasulullah SAW tidak boleh ditinggalkan demi mengikuti perkataan makhluknya. Kalau itu bertentangan, ya, seperti itu. Sebagai realisasi daripada firman Allah surat Al-Hujurat ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Ya, surat Al-Hujurat ayat 1, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang orang mukmin itu mendahului Allah dan Rasulnya. Maka sahabat tadi begitu. Dengan apa kamu akan menghukumi manusia? Dengan kitabullah. Kalau tidak ada, dengan sunnah Rasulnya. Kalau tidak ada dalam keduanya, saya akan ijtihad dengan. Nah, ini yang ijtihad Mu'adz bin Jabal. Memang orang alimnya umat ini itu yang paling ngerti halal dan haram itu Mu'adz bin Jabal. Makanya sama Rasulullah diutus sendiri dia ini ke Yaman, ya. Dan diwasiati kamu nanti akan mendatangi ahli kitab. Berarti ahli kitab ini orang yang berpegang kepada kitab Taurat dan Injil. Artinya apa? Dia akan datang kepada orang-orang yang pintar, ahli kitab, ya, yang baca Taurat, baca Injil, ya. Maka hendaklah kamu apa? Ya itu tadi sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu harus berhukum dengan Al-Quran, kitabullah dan sunnah Rasulnya. Setelah Rasulullah mendengar jawabannya Mu'adz itu, Rasulullah SAW bersyukur, segala puji bagi Allah, ya. Jadi segala puji bagi Allah yang telah apa? Menjadikan utusan Rasulullah SAW ini, yaitu Mu'adz itu sesuai dengan apa yang beliau inginkan, ya. Kemudian dalam surat Al-Hasyr ayat 7, ya, Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka hentikanlah, tinggalkanlah, ya. Jadi orang beriman itu harus apa? Nurut, ya. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah, ambil, kerjakan. Apa yang dilarang maka jauhi, ya, tinggalkan, ya, seperti itu. Malah di dalam surat Al-Ahzab ayat 36, ya, itu lebih tegas lagi Allah katakan, wa ma kana limu'minin wala mu'minatin, dan tidak patut bagi seorang laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin, idza qadallahu wa rasulahu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan, akan ada lagi bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka, ya. Surat Al-Ahzab ayat 36. Tidak patut itu tidak pantas bagi laki-laki yang beriman, tidak pula bagi perempuan yang mukminat, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Artinya apa? Orang mukmin laki dan perempuan itu kalau Allah dan Rasul sudah menetapkan sesuatu ketetapan, sami'na wa ata'na, tidak akan menentang dia ini, ya, tidak akan menentang, ya. Terus pokoknya kami dengar, kami taat, sudah, ya. Nah, seperti itu. Begitu, ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, ya. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih.
seseorang di antara kalian itu tidak beriman sehingga hawa nafsunya itu patuh kepada apa yang aku bawa, ya. Maksudnya seseorang di antara kalian itu tidak dikatakan beriman dengan sempurna sampai nafsunya, hawa nafsunya itu tunduk kepada apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berpandangan bahwasanya mereka adalah manusia biasa. Jadi para alim ulama tadi itu, ahli fikih, ahli tafsir dan sebagainya itu, mereka itu adalah manusia biasa yang terkadang benar dan ada kalanya salah. Kadang-kadang seseorang itu keliru dalam masalah tertentu tanpa adanya unsur kesengajaan. Tetapi kekeliruan mereka itu karena faktor mungkin karena tadi lupa, ya, atau karena tidak mengetahui sebuah permasalahan dengan baik dan sebagainya. Nah, oleh karena itu terhadap kesalahan yang terjadi di kalangan para ulama kita, itu kita tidak boleh mencela, mengolok-olok, menghina, ya. Ini kan tidak bisa dipungkiri toh, ada perbedaan misalkan antara kunut dengan tidak kunut misalkan. Itu ijtihadnya para ulama semua, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan sebagainya. Ya sudah, kita tinggal memilih, ya. Kita ikut yang mana, ya, seperti itu.